Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Nur Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengurusan jenazah dalam pandangan agama Islam. Mengurus jenazah adalah wajib bagi seluruh atau sebagian orang di sekitarnya saat mereka masih hidup. Pengurusan jenazah menurut agama Islam hukumnya fardu kifayah, yang artinya harus ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini terhadap mayit. Hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal. Yang pertama, segera memejamkan matanya dan mendoakannya. Yang kedua, menutup seluruh badannya dengan pakaian atau kain selain pakaiannya, kecuali bagi mayat yang sedang berihram. Yang ketiga, menyegerakan pengurusan mayat mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan hingga menguburkan. Yang keempat, sebagian dari keluarganya hendak segera menyelesaikan hutang-hutangnya. Dalam syariat Islam, ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi dalam pengurusan orang yang sudah meninggal. Yang pertama yaitu memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat menguburkan. Orang yang memandikan jenazah sebaiknya adalah keluarga terdekat yang mengetahui cara memandikannya. Apabila jenazah itu laki-laki, seharusnya yang memandikannya juga laki-laki. Apabila jenazah itu perempuan, yang memandikannya juga perempuan. Kecuali untuk anak kecil, maka boleh dimandikan oleh orang yang berlainan jenis kelamin. Tahap yang pertama yaitu tata cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah yang pertama yaitu meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Setelah itu, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Setelah itu, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu, bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Setelah itu, bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya dengan menekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalam keluar. Selanjutnya, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Selanjutnya, siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah laki-laki yaitu nawaitul gusla azaan an hazal maiti lillahi ta'ala. Artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan, niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul gusla azaan an hazihil maitati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Setelah itu, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Setelah itu, memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Setelah itu, memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu, siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Setelah itu, siram dengan air kapur barus. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Setelah itu, perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambut harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Setelah itu, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. Setelah itu, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol
sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih. Setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta dikubur. Tahap yang kedua yaitu tata cara mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah yang pertama yaitu letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai. Dengan perkiraan yang akan ditali adalah 1. Bagian atas kepala, 2. Bagian bawah dagu, 3. Bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan, 4. Bagian pantat, 5. Bagian lutut, 6. Bagian betis, dan 7. Bagian bawah telapak kaki. Setelah itu, bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar. Tetapi tumpangkan sebagian saja, sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah. Setelah itu, taburkan pada kain kafan kapur barus yang sudah dihaluskan. Setelah itu, letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayit. Bentangkan kain baju yang sudah disiapkan, lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayit, bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas. Setelah itu, bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayit. Setelah itu, bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutupi alat vital mayit. Setelah itu, letakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. Setelah itu, sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang. Setelah itu, pasang cawat dan talikan pada bagian atas. Setelah itu, tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. Setelah itu, sedekapkan kedua tangan mayit dengan tangan kanan di atas tangan kirinya. Setelah itu, tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan, seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak, leher, dan wajah atau muka. Setelah itu, lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. Setelah itu, kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit. Setelah itu, ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Setelah itu, lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit selapis demi lapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Kemudian, talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim. Dalam berbagai hadisnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar melakukan sholat jenazah ini jika di antara saudara kita yang muslim meninggal dunia. Posisi sholat jenazah. Apabila jenazahnya laki-laki, maka posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan apabila jenazahnya perempuan, maka posisi imam searah dengan tali pusar. Untuk makmum, posisinya berada di belakang imam dengan urutan makmum laki-laki dewasa, lalu perempuan dewasa. Untuk sholat jenazah, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu. Syarat ini berlaku di luar pelaksanaan sholat. Yang pertama, syarat-syarat yang berlaku untuk sholat jenazah. Yang kedua, mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, menempatkan mayat hadir di muka orang yang mensolatkannya. Tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama, setelah memenuhi semua persyaratan untuk sholat, maka segeralah berdiri dan berniat untuk sholat jenazah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Apabila jenazahnya laki-laki, maka niatnya sholli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar
Sedangkan apabila jenazahnya perempuan, maka niatnya usolli ala hazihil maitati arba'at takbiratin fardu kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah itu takbiratul ihram atau takbir yang pertama, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu takbir kedua, kemudian membaca salawat atas Rasulullah SAW minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu, takbir ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah minimal. Apabila jenazahnya laki-laki, maka doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang artinya, ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat, kesejahteraan, dan maafkanlah dia. Apabila jenazah itu perempuan, maka bacaannya Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sedangkan apabila mayatnya banyak, maka doanya Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Setelah itu, takbir keempat, kemudian membaca doa minimal Allahumma la tahrim azrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, yang artinya, ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak disampaikan kepadanya, atau janganlah engkau meluputkan kami akan pahalanya, dan janganlah engkau memberi kami fitnah sepeninggalannya, serta ampunilah kami dan dia. Apabila jenazahnya perempuan, maka bacaannya Allahumma la tahrimna azraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah itu diakhiri dengan mengucapkan salam. Mengubur jenazah merupakan prosesi terakhir dari perawatan jenazah. Waktu untuk melakukan penguburan jenazah boleh siang hari maupun malam hari. Namun tidak dilakukan ketika matahari terbit, matahari terbenam, maupun matahari tepat di atas kepala kita atau tengah hari. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Setelah itu, cara menaruh jenazah di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun, bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan prinsip yang hampir sama. Misalnya, dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur. Setelah itu, cara memasukkan jenazah ke kubur yang baik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Setelah itu, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wala milati Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Orang yang turun ke lubang kubur mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak menyetubuhi istri mereka. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah. Setelah itu berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.